Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom, untuk waktu yang diberikan kepada saya di mana saya akan menjelaskan proposal tugas proyek ICT literasi. Baik, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Anwar Iskandar. Saya di kelas satu Sistem Informasi 101 dengan NIM 23010101147. Di mana mata kuliah ini saya berjudul Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Industri Asuransi Jiwa Kredit di Global Risk Management Insurance Brokers. Oke, saya telah memperkenalkan diri saya di mana saya akan membahas mata kuliah ini yang judulnya yang pemanfaatan teknologi digital. Oke, pertama yaitu latar belakang, ya, latar belakang. Asuransi merupakan bentuk manajemen risiko yang telah ada sejak lama dan saat ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Banyak perusahaan asuransi, ya, banyak perusahaan asuransi, banyak perusahaan asuransi, baik sebentar ya. Banyak perusahaan asuransi baik dari lokal maupun joint venture ada di Indonesia sebagai pilihan bagi masyarakat Indonesia ataupun perusahaan-perusahaan, ya. Oke, kita akan memperbesar lagi sedikit supaya lebih jelas ya teman-temannya. Nah, oke. Maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia berbagai produk, ya, dan harga premi pun ditawarkan kepada nasabahnya mulai dari asuransi term life, asuransi unit link, asuransi credit life, asuransi properti, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, dan produk-produk asuransi lainnya. Produk ini Produk ini pun dapat didesain baik untuk perorangan ataupun grup, perusahaan atau sekelompok orang, ya. Pada dasarnya asuransi dijalankan, ya, dengan prinsip itikat baik atau good faith, di mana adanya rasa kepercayaan satu dengan yang lainnya. Seperti rasa kepercayaan seorang tertanggung yang memberikan masa depan keluarganya. Kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi mempercayai setiap pernyataan dari yang diberikan oleh calon tertanggung atau tertanggung pada saat mengajukan permohonan asuransi. Atau suatu perusahaan menyerahkan risiko perusahaan kepada perusahaan asuransi agar dapat meringankan risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, sejak kesadaran masyarakat ataupun suatu perusahaan akan kebutuhan asuransi, maka diperlukan juga tingkat respon yang cepat dari perusahaan asuransi atas kebutuhan tersebut. Sehingga menuntut perusahaan asuransi terus meningkatkan pelayanan mereka, baik dari segi pelayanan customer, pelayanan akseptasi, pelayanan klaim, dan lain sebagainya. Bahkan otoritas, ya, jasa keuangan atau OJK menantang industri asuransi agar dapat beradaptasi serta berinovasi memanfaatkan teknologi atau insurtech. Teknologi insurance atau OJK juga menyebutkan bahwa terdapat manfaat bagi perusahaan asuransi dengan berinovasi menggunakan teknologi seperti kebanyakan perusahaan eh, perusahaan keuangan lainnya yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Adapun manfaat menggunakan teknologi bisa dirasakan pada jalur distribusi, seperti misalnya pemasaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien kepada calon nasabah atau pemegang polis. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 dan kemajuan zaman seperti ini, teknologi menjadi jalan keluar di tengah penurunan aktivitas bisnis setelah dilaksanakan pembatasan berskala besar oleh pemerintah. Namun,
Pandemik bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan perubahan atau transformasi dalam berbisnis. Asuransi ini akan tetapi berkembang zaman yang serba digital. Ini juga memaksa pelaku industri, ya, asuransi untuk ikut bertransformasi dari segi operasional maupun pemasaran yang dinilai lebih berefektif dan ekonomis. Baik, selanjutnya, manfaat penggunaan teknologi di asuransi juga bisa mengembangkan pada bisnis proses. Model seperti misalnya membantu proses mulai dari product development, pricing, underwriting, sampai claim management. Diharapkan dengan menggunakan teknologi dalam proses asuransinya, semakin banyak masyarakat sadar akan kebutuhan asuransi dan membeli asuransi. Melalui media massa, direksi salah satu dari perusahaan asuransi mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat penting dalam dunia asuransi. Dengan teknologi digit, diyakinkan tak hanya mengubah perilaku bisnis industri, mendorong percepatan penetrasi asuransi di dalam negeri. Adapun produk asuransi yang dapat dipasarkan secara digital adalah produk asuransi untuk individu seperti asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Melalui pemasaran digital ini, perusahaan asuransi bisa menurunkan biaya distribusi produk. Sementara, masyarakat bisa mudah mendapatkan produk serta proses klaim dan penerbitan polis juga lebih cepat, tetapi tidak memungkinkan untuk produk-produk selain yang telah disebutkan di atas bisa dilakukan secara digital, seperti produk-produk yang bekerja sama dengan pihak bank atau institusi lainnya. Nah, tinjauan pustaka. Pengertian teknologi, ya secara umum pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dan beberapa ahli pun memiliki pengertian sendiri tentang teknologi seperti di www.merdeka.com 12 Agustus 2021 Adina Sulfa Faisa, ya. Nah, di sini beberapa ahli menurut Kapra ya, menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atas seni, terapan, atau pertukangan. Hal ini mengacu kepada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata techne, yang berarti wacana seni. Adapun dari menurut Manuel Castro, teknologi adalah suatu kumpulan alat, ya, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan. Ada juga dari Toynbee, Gary J. Angley, Merriam-Webster, Jacques Ellul, ya, dan Meyerso. Mereka membahas tentang teknologi dari pengertian masing-masing. Nah, baiklah. Di sini juga, sedangkan menurut Kamus Besar juga ada ya, atau KBBI, pengertian teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Teknologi digital merupakan teknologi di mana pengoperasionalnya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasiannya yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format, ya, yang dibaca oleh komputer. Di sini pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Ya, kecakapan pengguna dalam literasi digital mencangkup kemampuan untuk menemukan atau mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak atau cerdas dan cermat serta tepat sesuai kegunaannya. Ya, jadi literasi digital
kemampuan dalam menggunakan teknologi, alat komunikasi, dan atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Seperti itu. Literasi digital memiliki 4 prinsip, yaitu satu, pemahaman, ya, di mana artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun explicit. Saling ketergantungan artinya antara media yang satu dengan media yang lainnya. Saling bergantung dan berhubungan. Jadi media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lainnya. Nah, ada pun yang ketiga yaitu faktor sosial, ya. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang, ya. Di mana eh, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat adalah kurasi. Maksudnya di mana kurasi adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Ya, manfaat literasi digital saat ini terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19 atau 19, banyak sekali masyarakat yang menggunakan literasi digital dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti menggunakan fasilitas Zoom sebagai media untuk mengadakan rapat atau belajar menggunakan e-commerce sebagai akses untuk berbelanja baik kebutuhan sehari-hari ataupun membeli kebutuhan lainnya. Selain itu, literasi digital telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti antara lain sebagai berikut, ya. Satu, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata atau individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Nah, literasi digital dianggap sangat penting untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju saat ini. Dengan adanya literasi digital, diharapkan masyarakat pengguna teknologi dan internet saat ini cukup berkembang pesat, terutama sejak terjadi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Hal ini juga yang membuka peluang dan tantangan bagi perusahaan asuransi, terutama departemen IT ataupun perusahaan pengembang teknologi, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saat ini. C. Pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial, ya, yang dapat terjadi secara tak terduga. Di sini penanggung berarti adalah perusahaan asuransi, sementara tertanggung berarti adalah nasabahnya, ya. Sedangkan menurut para ahli, pengertian asuransi dapat terbagi antara lain sebagai berikut. Satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, ya, Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Di sini adalah asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian, dua memberikan pembayaran, ya. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Asuransi Indonesia KBBI, ya halo, halo, ya,
30-60 kredit. Enggak, saya enggak itu, enggak pinjam 30-60 kredit ya. Terima kasih. Iya, sebentar aja ya Pak. Saya lagi ada Zoom. Saya lagi menerangkan ini kepada mahasiswa saya ya. Oke. Iya, iya, iya. Iya, 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 oke. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sore. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asuransi sebagai kata kerja adalah pertanggungan yang artinya adalah perjanjian antara dua pihak-pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, apa yang menjadi unsur dari asuransi? Ya, antara lain ada tiga unsur asuransi, yaitu premi asuransi merupakan iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang telah disepakati. Dua, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Yang ketiga adalah klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Ya, jika klien telah memenuhi syarat sesuai dengan yang tertera dalam polis asuransi, maka asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami oleh nasabah atau kerabat nasabah. Ada bermacam-macam produk asuransi yang berkembang saat ini dan disediakan oleh perusahaan asuransi. Namun secara umum dan paling sering dimiliki adalah jenis asuransi berikut. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kecelakaan, asuransi perjalanan, dan masih banyak lagi ya, produk-produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabahnya. Baik, di sini ada yang ketiga ya, metode kualitatif dengan desain deskriptif. Pada penelitian ini, kami penulis menggunakan metode kualitatif. Apa yang dimaksud dengan metode kualitatif? Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Landasan teori ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang suatu pembahasan dalam penelitian. Ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain data yang dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah, peneliti berperan sebagai alat penelitian, artinya peneliti merupakan alat utama pengumpul data atau sebagai pengamat. Data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Peneliti kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Menggunakan metode triangulasi atau triangulasi data, mementingkan rincian kontekstual. Perusahaan asuransi saat ini menantang diri mereka untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pelayanan mereka. Melihat perkembangan dan perilaku masyarakat saat ini, serta cepatnya perkembangan teknologi, memaksa para pelaku industri asuransi untuk memulai perubahan atau standar operation prosedur atau SOP ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, flowchart suatu perusahaan asuransi dalam melakukan proses seleksi, ya, underwriting tanpa adanya literasi digital. Ini adalah kamu dan underwriting proses aset Y atau Applies. You submit application, more information, yes, information request. You information supplies, underwriting, ya pref. Dan di sini adalah salah satu diagram di mana flowchart ketika proses underwriting menggunakan digital literasi. Jika dilihat dari urutan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital akan lebih memudahkan proses pengajuan asuransi dan lebih memakan waktu sedikit daripada menggunakan teknologi yang terdahulu serta penggunaan e-policy menjadikan
lebih mudah dalam menyimpan ataupun menjadi paperless. Output dan target capaian. Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi output wajib dan tambahan tahun capaian. Dan status pencapaiannya, output dan target capaian dibuat dalam tabel sistematis. Adapun jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun sebagai dengan timeline kegiatan dalam satu semester. Daftar pustaka, peran literasi di sini pandemik 2021, Devri Suherdi, atribut keluarga digital dalam literasi 2018, manfaat literasi, merdeka.com, ya, algoritma, blog, dan ini ada beberapa website lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk paparan saya yang udah ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dikoreksi dan terima kasih banyak untuk ibu dosen saya yang tercinta, ibu dosen saya yang tercinta yaitu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.